ruangannya banyak, terus ya ornamen laba-laba, sarang laba-laba. Itu spooky banget kamar mandi, gue akuin. Nah udah nih, kita explore kamar mandi kan, explore kamar mandi. Nah tibalah kita di salah satu ruangan yang ada di pojok lantai itu. Di situ Mas Adit mulai nerima gangguan. Jadi dia tuh kayak pengen masuk ke dalam badannya Mas Adit itu, tapi di Mas Adit nahan. Men, ini keren nih kayak gini. Ternyata bener aja, men. Di kamera HP pas gue live di situ itu ada salah satu sosok penghuni di lantai 3 itu yang mencungulkan bentuknya. Nih, keletihan dan kecapean seperti ini tuh mengingatkan gue akan explore di salah satu rumah yang rumahnya sih nggak begitu gede ya, tapi dia punya cerita dan godaan yang ada di rumah itu kenceng banget. Itu rumah bener-bener kecil tapi angker, men. Oke, Sobat DKM, balik lagi bersama gue, Taufan Tanara. Kali ini gue mau cerita pengalaman explore tim Jurnal Tanara di salah satu rumah yang konon katanya rumah ini menurut warga sekitar itu udah kosong dari tahun 90-an. Berarti udah sekitar 20 tahun kosong. Rumahnya tuh besar, aslinya tingkat, tapi tangga ke atasnya tuh udah hancur, jadi kita nggak bisa naik ke atas. Jadi kita hanya explore di bawah sama di kebun-kebun yang belakang. Jadi rumahnya tuh ada di Depok, tepatnya di Sawangan. Nah, cerita dari rumah ini adalah dulu pada tahun 98 kalau nggak salah ya, 96 apa 98, dia itu pernah ditempatin sama salah satu warga di situ yang notabene-nya beliau itu orang bule, jadi bukan orang asli Indonesia ya. Satu keluarga ini bule, kalau nggak salah bulenya bule-bule Australia deh kalau nggak salah ya. Banyak yang bilang di situ sih, ada yang bilang orang Australia, ada yang bilang orang Inggris karena perawakannya itu putih orangnya. Jadi ini sebenarnya rumah ini tuh kita udah incer beberapa bulan sebelum kita datang ke situ. Kita udah tanya-tanya, survei, tanya-tanya apa segala macam. Nah, ada salah satu konten kreator juga yang pernah explore di rumah itu. Dia itu ngelihat sepotong tangan, men. Gila. Itu membuat tim Jurnal Tanara ini merasa tertantang untuk explore ke rumah Sawangan itu. Ini gue nyebutnya rumah Sawangan aja ya. Nah, pada saat kita dalam perjalanan ke sana, itu rasa deg-degan karena ini rumah ini tuh masih lokasi keempat kita explore. Jadi selama kita explore, ini tuh baru lokasi keempat yang kita samperin. Jadi kan deg-degan tuh, wajar lah deg-degan ya kan, namanya juga terhitung baru kan. Kalau misalkan baru tempat keempat nih udah kehitung baru, masih kehitung baru gitu tempatnya. Nah nih deg-degan, Mas Jaul, Mas Adit, gue juga ya kan. Wah mas, gimana mas di sana mas? Pokoknya ada terbersit rasa keraguan pengen ke sana sebenarnya. Tapi justru karena rasa keraguan yang timbul itu membuat rasa penasaran kita itu yang menjadi-jadi, ya kan? Terus adrenalin kita terus terpacu sepanjang perjalanan.
gila, itu benar-benar pengalaman yang paling the best men. Jadi pas sudah nyampe nih, kita cari parkir dulu kan. Parkirnya tuh di depan, kebetulan depan rumah itu kan ada kayak lapangan kosong gitu, lapangan tanah merah kosong. Kita akhirnya parkir di situ. Terus habis itu kita liatin rumahnya, kita senterin, kita foto, bikin thumbnail. Udah nih, udah selesai nih. Wah, di atas tuh kayak banyak aktivitas nih. Gila, aktivitas itu kayak ada pitching ya kan, terus kayak ada tail juga ya kan di atas. Terus ada genderuwo ya kan. Waduh, banyak banget. Dan kita akhirnya berdoa bareng. Terus pertama kali setelah berdoa, kita start mulai explore. Tempat lokasi pertama yang kita masukin adalah di garasinya, karena garasinya itu di bawah gitu. Jadi rumahnya tuh kayak naik tangga, terus garasinya tuh di bawah. Nah, kita masuk garasinya dulu. Masuk garasinya, di belakang garasi itu ada kayak kamar mandi. Kita explore di situ. Nah, di belakang kamar mandi itu ada kayak kayak kebun gitu, kebun kecil, dan di situ ada sumur. Ada sumur. Kalau kayaknya sih itu sumur Sanyo ya. Jadi kita lihat situ. Wah, mulai tuh. Di sumur itu kan udah ada tumbuh bambu-bambu ya. Wah, men. Baru pertama ya kan, baru perdana ya kan. Wah, penasaran gitu kan. Mas sebaik cincong ya kan. Mas, ayo mas, daripada kelamaan, kita masuk aja langsung. Masuk, pertama Mas Adit dulu masuk. Aman. Baru Mas Jaul, habis itu baru gue. Masuk, seret. Masuk. Udah mulai nih sampai ruang tengah. Tek. Sebelah kanan tuh ada kamar mandi. Kamar mandi di tengah ada bathtubnya. Nah, kita tuh nyium bau bangkai men situ men. Ini kayaknya bau-bau bangkai, bau-bau busuk gitu, gimana sih? Entah hewan, entah apa. Tapi pas kita lihat nih, nggak ada bangkai apa-apa. Kira bangkai kucing atau bangkai tikus gitu kan. Nggak ada men. Nggak ada bangkai. Nah, kata salah satu tim, ini kayaknya bekas makam, tapi makamnya tuh makam binatang. Jadi kayak ada yang pernah dimakamin di situ binatang, entah kucing, entah tikus gitu kan, atau mati di situ gitu. Wujud bangkainya nggak ada, tapi tetap bau bangkai. Akhirnya tetaplah kita coba cari tangan yang katanya di YouTube sebelah itu nemuin gitu. Saya cari, terus kita ke belakang, ke kebun itu. Wah, kebun itu, lumayan tuh kebun itu, serem juga. Ada yang, wah, banyak banget distraction. Nah, pada suatu ketika yang paling seru adalah pas dari kebun belakang, gue ke depan nih, ya kan, jalan ke depan, cuk, gue disambit rambutan men. Gue disambit buah rambutan. Padahal itu rumah nggak ada pohon rambutan sama sekali. Lo kalau nggak percaya, lo saturan video ini ya kan, linknya gue taruh di deskripsi. Itu ada men. Jadi gue jalan nih, seret, tiba-tiba ada yang ngelempar rambutan dari atas. Ngelempar rambutan dari lantai atas ke bawah. Gue mau naik nggak bisa kan, karena tangganya udah nggak ada. Aslinya kalau misalkan ada tangganya, gue bakal naik gitu. Apakah bener ada pohon rambutan atau apa gitu kan? Nggak ada tangganya. Gue lempar, jatuh pas di depan gue. Astagfirullahaladzim. Apa nih rambutan nih? Pas gue senterin ke atas, nggak ada pohon rambutan. Emang ditumbuhin pohon sih rumah itu, kayak pohon liar gitu di tembok-tembok, tapi nggak ada men. The best men. Itu drill itu pengalaman gue pribadi, distraction yang paling nyata depan mata gue di rumah sawangan itu, ya kan. Terus kita sempat juga dengar suara, terus ada kintilinik apa segala macam ya. Itu udah lumrah lah, namanya juga di tempat angker pasti kan ada aja model-model setan kayak gitu kan. Kita lanjutin explore, terus pada suatu saat kita tinggal kamera. Nah, pas kita tinggal kamera tuh, ya kan, pas kita ngobrol-ngobrol apa segala macem, terjadi drama-drama ya kan. Pakai kamera yang satu lagi, kita sempet kayak ada yang nangkep di belakang tuh ada aktivitas gitu.
di belakang rumahnya di kebun itu. Wah, men, kita kejar-kejaran gitu. Sempet gitu kita justru malah ngejar kayak gitu, bukan kabur tapi malah ngejar. Disitulah serunya explore ya kan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mencekam nih, kita nggak main, kita kejar karena penasaran ya kan. Kali aja dapet, terus kita kan bisa sharing ke kalian juga ya kan. Oh nih ini kayak gini nih bentuknya nih, ini ada di sini gitu kan. Jadi seru ya kan. Ya terus pada saat udah beres semua, akhirnya kita keluar. Pas kita keluar nih, ini udah beres nih ceritanya, udah beres, kamera udah diambil apa segala macem. Kita keluar, terus kita senterin lagi rumahnya. Nah di atas itu ada yang ngejogrok men. Sebelahnya lagi itu ada tuyul, tapi lebar mukanya tuh sepintu ya kan. Matanya satu gede, satu kecil, lebar mukanya sepintu. Tapi gue yakin itu tuyul. Kalau nggak tuyul dalbo, lu tuh dalbo. Dalbo tuh anaknya genderuwo ya. Kalau nggak tuyul itu dalbo. Karena besar banget mukanya. Wah, habis itu udah ya kan kita foto-foto udah beres. Akhirnya udah kita pulang ya kan, istirahat. Nah pas di perjalanan itu ternyata ada yang ngikutin tim, iya kan? Ada yang ngikutin tim, Kintilinik ya, ngikutin tim. Ketahuannya pas kita explore di hari selanjutnya. Wah ini yang dari rumah Sawangan nih ngikut. Wah itu the best sih. Nanti mungkin gue bakalan lanjutin lagi ya kan, setelah nanti gue bakal lanjutin lagi gimana serunya kita diikutin sama Kintilinik yang ada di rumah Sawangan itu ya kan. Pokoknya lu pantengin terus DKM, gue bakalan cerita kelanjutan dari cerita ini. Oke? See you on the next video. Goodbye.